Nah, jadi itu sebenarnya kata-kata Tuhan yang menenangkan kita untuk jangan takut. Shalom, selamat malam teman-teman. Kembali lagi bersama kami di Podcast Stella. Seperti biasa, kami akan menemani teman-teman semua bermalam minggu. Daripada teman-teman semua jalan-jalan, nggak jelas, mending nonton Podcast Stella. Siapa tahu dari sharing kita malam hari ini, teman-teman semua bisa terberkati. Seperti biasa, saya tidak sendiri. Saya kehadiran bintang tamu yang membuat ketegangan di ruangan ini. Ya, jadi ada Bapak dosen kami di STM Indonesia. Bapak bisa memperkenalkan diri kepada kita semua. Shalom semua ya. Shalom. Nama saya Siloam Kevin Paul ya. Siloam Kevin Paul. Terus apa lagi nih? Biasa dipanggil Usia ya. Oh ya, usia. Oh, biasa dipanggil Kevin ya, panggil Kevin. Kalau di tempat saya di Palu ya, Iya. dipanggil Oam biasanya ya. Tapi biasa kalau sini Kevin aja ya. Santai. Kevin. Kemudian saya berasal dari Palu, Sulawesi Tengah. Ya mungkin yang terkenal dengan gempanya ya, tetapi semua dalam keadaan baik saja. Kemudian saya anak yang kedua dari 5 orang bersaudara ya. Cukup banyak. Saya juga. Cukup banyak ya. Ada satu sepupu yang sudah menjadi saudara, makanya jadi 5 gitu ya. Sepupu udah jadi saudara kandung. Kemudian apalagi nih, saya sudah Menikah. puji Tuhan baru menikah beberapa bulan yang lalu ya. Dan sudah mau dikaruniai. Baru menikah dan oke, puji Tuhan kali ini udah mention ya. Jadi oke, lagi mengandung di trimester pertama, puji Tuhan ya. Kelihatan orang mungkin lihat wah lancar jaya aja nih ya. Padahal Sudah sekolah segala macam yang lanjut dengan baik. Semua itu pasti mengalami proses ya. ya. Kemudian sekarang saya mengajar di ST Teologi Indonesia. Saya juga alumni dari sini dan sedang akan mengakhiri studi. S2. Lanjutkan S2, puji Tuhan. Mudah-mudahan lancar. Amin. Ya, terima kasih Pak Kevin sudah mau datang Oke, dan sama-sama. berdiskusi dengan kita malam hari ini. Jadi malam ini saya pengen tanya sesuatu hal yang jadi viral akhir-akhir ini. Karena kan kalau kita suka main Instagram, Twitter, itu anak-anak sering ngomong quarter life crisis. Ada satu artis bilang kayak gini, gimana apa kabar anak-anak yang lahir 96 sampai 2000, quarter life crisisnya mentalnya masih aman? Oh iya, tentang kesehatan healthy ya. Iya. Kesehatan mental ya. Sebenarnya Pak, saya pengen tahu quarter life crisis Iya. itu sebenarnya apa menurut Bapak? Quarter Life crisis. Ya itu sebenarnya kalau itu kan bahasa Inggris. Iya. Ya. Dalam bahasa Indonesianya mungkin itu krisis yang terjadi di seperempat abad kehidupan kita. Ya tuh? Iya. Seperempat abad, 1 abad 100 tahun. Iya. Ya. Seperempat abadnya berarti 25 tahun ya, dan menurut ya Google dia terjadi kisaran 18 ketika orang sudah beranjak dewasa secara usia. Oke, secara usia ya, karena Iya. dewasa belum tentu, usia belum tentu menggambarkan kedewasaan sampai kepada 30. Ya. Di situ rentan yang terjadi Quarter life crisis. quarter Crisis, life ya. crisis. Jadi krisis yang terjadi, krisis itu banyak hal ya. Itu ada krisis tentang kehidupan, relasi, percintaan, masa depan, ekonomi ya, dan lain sebagainya ya, finansial apalah itu ya. Nah, itu terjadi yang orang bilang di masa-masa itu. Meskipun kalau mungkin kita melihat ya, itu tidak hanya terjadi di usia-usia segitu ya. Di atas itu juga bisa. Di atas 30 itu orang masih takut, khawatir, masih bingung, masih bimbang, ya enggak? Ya toh? Atau 18 ke bawah. Itu juga orang bisa mengalami hal itu menurut. Bagaimana bisa terjadi? Dan Apa? mengapa bisa terjadi? Pertanyaan sangat terkonsep ya. Itu bisa terjadi ya ketika orang sudah masuk di tahap mulai melihat dirinya ini, usia saya sudah sekian nih, ya tuh, dan mungkin dia melihat dirinya sendiri dan melihat orang-orang lain di sekitarnya. Itu bisa menjadi penyebab ya, ketika dia membandingkan dirinya dengan orang lain ya. Di usia saya ini 18 tahun,
kok artis-artis itu masih 17 tahun Udah ya, punya perusahaan, sudah punya pekerjaan, sudah menghasilkan, sudah membantu orang tua dan lain sebagainya ya. Jadi krisis itu ada ketika mata kita mulai melihat keluar, ya dong. Nah, pasti itu akan terjadi krisis gitu, mulai membandingkan, oh saya segini, gitu ya. Seharusnya ini sudah seperti ini, gitu. Dan itu terjadi krisis, gitu. Itu berasal dari pikiran sendiri. Apa bisa dihindari, Pak? Apa? Bisa dihindari nggak? Sebenarnya bisa dihindari ya. Bisa dihindari, tapi kalau misalnya dia cepat kembali atau mungkin dia cepat sadar bahwa hidup tidak harus membandingkan diri dengan orang lain, bisa. Tetapi kesadarannya itu kadang tidak semudah itu kan, untuk orang sadar bahwa saya ini nggak harus nih membandingkan diri dengan orang lain. Ternyata tidak secepat itu. Orang pasti mengalami proses untuk bisa sadar akan hal itu. Entah prosesnya dia belajar dari kehidupan pribadi atau dia mendapat bantuan atau pertolongan dari orang lain yang menyadarkan dia. Gitu kira-kira. Tapi kalau begitu berarti sebenarnya lebih berat dari dalam diri sendiri seharusnya ya. Iya. Kalau mau supaya sadar dan lepas dari krisis yang dia alami itu. Iya, memang karena krisis itu berasal dari pikiran ya. Ya, yang banyak bermain di krisis ini kan pikiran. Ya tuh. Jadi kalau orang sudah pikirannya penuh kekhawatiran, penuh ketakutan, penuh kebimbangan, nah itu sudah krisis sedang dimulai tuh, ya. Hati-hati, ya. Pikirannya sudah bermain dan lain sebagainya, itu bisa menjadi awal mula krisis terjadi. Ini dia mulai memikirkan, membandingkan dirinya dengan orang lain dan lain sebagainya, membuat dia takut, bimbang akan masa depan. Nah, itu kan sudah menjadi beban berat bagi dirinya sendiri. Yang dimulai dari diri sendiri. Iya. Yang dimulai dari sendiri bukan cuma yang positif, ternyata negatif juga bisa ya. Pastinya ya. Pasti dimulai dari diri sendiri. Yang kedua, krisis juga bisa datang dari lingkungan. Seperti yang saya bilang tadi, ketika melihat orang lain ya, pikiran kita sadar, usia kita sudah sekian nih. Kemudian kita melihat lingkungan, itu bisa menambah ketakutan kita. Iya tuh? Yang paling berbahaya kalau sudah terlalu takut. Yang kalau sudah terlalu takut, orang jadi tidak berani untuk melangkah. Ya, dia akan takut untuk mengambil keputusan, ya, atau pilihan, karena sebelum dia mengambil, ya, sebelum dia sudah menimbang-nimbang ya, ini apakah ini benar atau salah atau segala macam ya. Padahal ya jalani aja dulu kehidupanmu. Tapi sebenarnya kalau pas dia membandingkan diri itu sebenarnya itu langkah buat dia juga sih untuk kayak karena termotivasi. Harusnya Ya, termotivasi. Betul ya, itu betul. Tinggal bagaimana dia mencerna itu. Apakah dia mengambil kehidupan orang lain membandingkan dengan dirinya sebagai motivasi untuk dia melakukan sesuatu, ya, atau itu bisa dia ambil dari sisi negatifnya. Ya, itu sisi negatifnya ini membuat dia down, ya kan? Tapi kalau sisi positifnya itu membuat dia semangat. Nah, itu kembali lagi kepada diri sendiri gitu. Ada nggak tokoh Alkitab yang mungkin dia mengalami krisis? Oke, tokoh Alkitab yang mengalami krisis ya. Mungkin yang sekarang terlintas di pikiranku ya, Musa. Ya. Musa Nabi. Kayaknya dia enak-enak aja. Iya, kayaknya enak aja ya. Dia krisis, dia tuh kasihan loh. Kita kalau krisis kita bilang di quarter life crisis. Ya, di seperempat abad kehidupan. Musa sudah terjadi krisis dari dia bayi. Iya kan? Krisis untuk hidup saja dia harus menjadi sasaran untuk dibunuh kan? Ya, dia mengalami krisis. Dia dihanyutkan di sungai Nil, dia terombang-ambing di situ, kan krisis kalau dia masih bayi, ya kan? Dan kemudian dia diangkat oleh putri Firaun, dia dibesarkan di istana, tapi justru dia hidup di istana, ya, dengan tentu makanan yang cukup, pengetahuan yang cukup, terus fasilitas yang cukup, bahkan kita bisa bilang lebih, tapi dia justru mengalami krisis di situ. Krisis apa? Nah, krisis waktu dia merasa dia orang kerajaan
dan dia mau ini pikirannya harusnya Musa ini mentalnya kuat, ya toh, dididik di istana, ya kan, mentalnya harusnya kuat. Tetapi waktu dia menghadapi orang Ibrani, ya, waktu dia mau membela orang Ibrani, ada pasukan dari Mesir, ya, yang memarahi orang Ibrani, lalu orang Mesir itu dia bunuh karena membela bangsanya sendiri. Kemudian ada bangsanya bertikai, kemudian dia melerainya, ya, dan akhirnya bangsanya menolak dia, dan akhirnya dia kabur. Kok mentalnya semudah itu, ya kan? Mentalnya semudah itu menghadapi krisis penolakan itu, ya kan? Akhirnya dia pergi ke satu tempat di padang gurun, ya. Dia pergi ke situ, tentunya itu tempatnya yang tidak nyaman, ya. Dia pergi ke situ dan dia justru mengalami pemulihan di situ, ya. Di padang gurun mengalami pemulihan. Nah, gitu kan, biasa di padang gurun mengalami pencobaan, ya kan? Istana mengalami kemewahan, tapi justru di istana dia mengalami krisis penolakan, ya kan? Dan akhirnya dia pergi, ya, mengasingkan diri, kemudian dia diterima oleh Yitro, ya, dan keluarganya, dianggap sebagai anak, bahkan diberi istri juga. Dan ternyata pemulihan itu bukan selalu ketika kita berada di tempat yang nyaman, ya. Ketika kita berada di tempat yang enak, yang nyaman secara fisik, gitu, ya. Tetapi justru di tempat-tempat yang kita mungkin diasingkan. Siapa kita sih mahasiswa yang merasa terasingkan di Stella? Justru kita mengalami healing di sini, ya tuh. Kita harus menyadari bahwa kita sini sedang mengalami healing. Mungkin ya nanti kalian juga akan menyadari. Jadi jangan berpikir tempat yang buruk, tempat yang tidak enak, itu memang pasti berat, pasti nggak enak lah gitu, lebih enak di istana lah. Iya. Gitu ya? Fasilitasnya lengkap. Justru di tempat-tempat yang tidak enak itu kita bisa mengalami healing dari krisis itu. Itu salah contoh ya Musa. Musa itu kan karena penerimaan juga kan dari Yitro, penerimaan dari kasih sayang. Ya, ternyata Musa membutuhkan lingkungan keluarga, ya, yang saling mengasihi. Yitro tidak kenal Musa. Musa sebagai orang asing, ya kan? Di Midian, ya. Oke, ayo ya. Di Midian, ya. Dia sebagai orang asing, tetapi Yitro begitu berani untuk menerima orang asing ini di rumah, ya kan? Dan akhirnya menjadikan Musa juga menjadi anaknya, ya, tentunya dapat menjadi anak menantu, dan Musa sudah enak hidupnya di situ. Apa pekerjaan Musa? Kira-kira mengembalakan domba yang dimiliki oleh Yitro. Sederhana sekali ternyata kesembuhan itu, ya tuh. Nah, itu kira-kira. Padahal kalau dibandingkan di istana, mending di istana ya, enak-enak, gak perlu kerja. Sedangkan kalau misalnya ke padang gurun, menggembalakan kambing domba. Tapi sebenarnya penerimaan itu ya Pak, ya. Penerimaan dari lingkungan, orang-orang. Penerimaan dari lingkungan. Dan selain penerimaan dari lingkungan, penerimaan dari orang-orang, yang paling terpenting adalah penerimaan dari diri sendiri. Ya. Diri sendiri harus bisa menerima segala kelemahannya, ya, segala kekurangannya. Dia juga harus menerima keadaan yang dia hadapi, ya tuh. Ya. Artinya menerima di sini diartikan siap, begitu ya. Orang kalau tidak siap dia akan kaget, shock, ya. Nah, jadi ini mungkin bisa menjawab kayak tadi, mungkin cara mengatasinya supaya kita tidak masuk dalam krisis. Kita harus siap menghadapi bahkan yang terburuk sekalipun, kita harus siap, ya kan? Kalau ngomong kayak menghadapi yang terburuk sekalipun, saya ingat satu quote bilang gini, kita mempersiapkan diri bukan menerima yang terbaik, tapi yang terburuk. Iya, betul sekali. Maksudnya kita saya rasa kalau menerima hal yang baik, itu pasti siap-siap, I'm ready, gitu ya. Justru kita melatih diri kita ini untuk siap menerima hal yang buruk, justru, ya. Nah, akhirnya Musa di situ kita lihat dia sudah menerima keadaannya, dia sebagai anak menantu dari Yitro, dia sudah menerima keadaannya sebagai gembala,
Dia tidak membandingkan lagi dirinya waktu dia di istana dan di situ. Artinya sudah, dia terima kekurangannya, kelemahannya, keterbatasan dan lain sebagainya. Nah, itu juga bisa menjadi kunci bagi kita untuk menghadapi quarter life crisis. Ya, untuk menghadapi itu kita harus siap, kita harus menerima apa yang akan terjadi, apapun itu. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi besok, apa yang akan terjadi nanti, tapi saya sudah siap menerima. Gitu. Siap. Siap. Ini Pak, kalau di perjanjian baru ada nggak sih Pak hubungan quarter life crisis ini dengan hal kekhawatiran dalam ekonomi? Iya, ini pasti jelas ya. Alkitab itu sangat lengkap ya. Iya. Sangat lengkap. Segala persoalan pergumulan hidup ini ya solusinya bukan di mana-mana. Solusinya itu hanya di Alkitab. Ya tuh. Kita bingung, kita bimbang, Tuhan bilang jangan takut. Ya enggak? Iya. Ya tuh. Waktu kita takut, ya Tuhan bilang jangan khawatir. Jangan khawatir tentang apa yang akan kamu makan, apa yang kamu pakai dan lain sebagainya. Iya kan? Nah, jadi itu sebenarnya kata-kata Tuhan yang menenangkan kita untuk jangan takut. Cara mengatasinya berarti. Iya. Cara mengatasinya jangan takut. Ya, jangan takut. Jadi hubungannya dengan perjanjian baru yaitu mengenai hal kekhawatiran. Tentunya kita semua sudah tahu tentang hal kekhawatiran itu. Di situ firman Tuhan berkata, dengan kamu khawatir itu tidak akan menambah sehasta dari hidupmu. Iya kan? Tidak akan menambah sehasta dari hidupmu dengan kita takut. Ya, apakah kalau misalnya kita takut akan mencegah krisis itu terjadi? Enggak sih. Ya. Memperparah malah. Kita jadi tambah stres kayak sekarang. Sekarang lagi terjadi krisis. Ya kan? Penyakit ini kesehatan corona, ya kan? Iya. Orang sulit mendapat pekerjaan, ada orang yang kena PHK, krisis ekonominya, ya kan, dan lain sebagainya. Itu orang sedang mengalami krisis semua sekarang ini. Bagaimana dia mencoba mengatasi itu, ya, untuk bagaimana supaya dia jangan takut, ya, bahwa seperti yang saya katakan, hidup kita ini bukan hanya kita yang memikirkannya. Wah. Tapi ada yang mikirin kita. Ada yang mikirin kita, ya. Bukan juga. Begini, kalau si doi yang mikirin kita tidak bisa berbuat apa-apa ya. Apa itu ya? Nah, yang paling penting kita harus tahu bahwa kita sedang dipikirkan Tuhan. Ya. Kalau kita mungkin berpikir apa yang akan saya makan, bagaimana besok, apa yang akan terjadi dengan hidupku dan lain sebagainya. Ingat, sebelum kamu memikirkan itu, Tuhan sudah pikirkan. Iya kan? Ya enggak? Ya, sebelum kita berpikir di situ, Tuhan sudah memikirkan itu lebih dahulu. Ya. Kalau begitu, itu yang sedikit bukan sedikit ya, sangat banyak membuat ini pengalaman saya ya. Kalau mungkin tadi awal-awal saya ditanya ya, apakah saya pernah mengalami krisis? Pernah. Tapi justru saya mengalami krisis itu yang betul-betul bimbang ya, bukan berarti saya free dari krisis ya, bukan berarti bebas dari krisis, bukan. Tapi awal-awal saya merasa bimbang, takut akan hari besok, masa depanku dan lain sebagainya, itu ada di usia kira-kira SMP SMA ya. Nah, di sekitar usia gitu ya. 15 sampai 17 tahun ya. Waktu saya tidak siap menerima kekurangan saya. Ya. Apa kurang apa? Kekurangan saya banyak ya. salah dua, salah tiga. Saya tidak tahu talenta saya apa, ya. Kemudian nilai pelajaran saya jelek, gitu. Saya tidak punya nyali, saya tidak punya keberanian. Dulu saya gagap loh gara-gara itu semua. Saya gagap dulu, ngomongnya lambat, patah-patah. Gitu. Anda tahu orang gagap kayak bagaimana? Ya, itu kan tekanan kan, tekanan tentunya bukan berasal dari keluarga saya, tapi dari luar waktu itu ya. Tekanan dan akhirnya saya berpikir, bayangkan saya masih SMP, SMA, saya sudah berpikir, saya nanti ini kira-kira bekerjanya di mana ya? Ya, kira-kira saya ini bisa jadi apa? Mau jadi apa saya nanti kira-kira? Ya? Masih SMP. Masih SMP sudah berpikir seperti itu, karena waktu saya melihat keadaan pada saat itu, saya bukan apa-apa. Ya.
Saya tidak bisa apa-apa dan bukan apa-apa, tidak ada yang bisa saya banggakan satu saja yang bisa, nggak ada. Nilai merah semua sama sekali. Nilai merah semua dan lain sebagainya. Terus apa yang bikin Bapak bangkit?